Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Selamat pagi, Pak. ini dari angkatan 138. 138. Iya, betul, Kita Pak. bulan apa ya? Bulan Bulan Maret. bulan Maret. Maret, Pak. Iya. Oh iya ya. Ya, baik. Selamat datang Bu Asi, Bu Media, Bu Titi, dan Pak Yohanes. Saya senang sekali pada pagi ini bisa berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Tentu saja, apa tujuan kita kali ini bertestimoni adalah untuk menyemangati teman-teman kita yang tadinya putus harapan, tidak punya harapan bahwa diabetes bisa sembuhkan. Ternyata dengan cara ini kita menjadi tahu bahwa seseorang sembuh dari diabetes itu mungkin dan bisa. Tetapi akan lebih jelas kalau andai kata Bapak Ibu bisa berbagi cara-caranya, kesulitannya, pengetahuan-pengetahuan yang dapat selama mempelajari diri sendiri, Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa mulai dari, bisa ambil dari angka yang terkecil dulu ya, Pak Yohanes, kemudian Bu Titi, Bu Media, dan kemudian Bu Asih. Nggak apa-apa ya, Bapak Ibu? Tidak apa-apa, Pak. Oke, oke. Sekarang kita mulai dari Pak Yohanes dulu. Pak Yohanes. Baik, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Yohanes. Minta maaf, kebetulan saya perjalanan. Ya, minta maaf dalam perjalanan ini saya berhenti sejenak. Oh ya. Halo. Halo, iya. Pak Yohanes tinggal di mana, Dengar Pak? suara saya. Di Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Oh, jauh sekali. Satu-satunya orang Nusa Tenggara Timur, Flores ini jauh sekali. Ya, kalau Flores termasuk dekat-dekat di Labuan Timur Bajo. Timur ya, Pak? Perbatasan di Timur Timur. Labuan Bajo, Labuan Bajo ya. Komodo. Oh, Pulau Komodo. Iya, iya. Baik. Pulau Komodo, iya. Baik. Pak Yohanes bisa diceritakan bagaimana Pak Yohanes mendapatkan kiat sembuh dari mulai menemukan kami sampai kemudian, oh ya, ternyata benar ya, tubuh kita bisa sembuh seperti semula, Pak. Mohon diceritain, silakan. Ya, baik Pak Eko, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, perkenalkan nama saya Yohanes Sinus, dipanggil John. Umur saya sekarang 55 tahun. Oh. Asal dari Flores, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Riwayat diabetes, saya menderita diabetes tahun 2015. Awalnya berat badan saya sebelum kena diabetes 86 kg. Tetapi lama-kelamaan berat badan saya turun terus dan mulai kurus. Sehingga tahun 2015 saya periksa ke dokter, ternyata saya menderita diabetes. Dan gula darah saya waktu itu 380. Dan berat badan turun dari 85 menjadi 75 kilo. 5 kilogram. Dengar suara saya, Pak Eko? Halo? Ya, suara saya cukup jelas. Suara saya jelas, Pak? Jelas, Pak Eko. Minta maaf. Oh iya, baik. Jelas, suaranya Pak Eko jelas. Oke, baik. Lanjut lagi, Pak. Sehingga sejak tahun 2015, dokter saya sarankan kepada saya untuk minum obat diabetes, metformin, 3 kali sehari. Dan dokter katakan kalau sudah kena diabetes, ya seumur hidup kita harus minum obat metformin. Ya. Dan waktu itu saya makan karbo dikurangi, tapi GD saya tetap 180 GDP, sedangkan GD 2 jamnya sekitar 250. Tetapi kalau makan karbo,
bisa naik 200, GDP 200-an, GD 2 jam itu bisa 280-an. Lalu tahun 2022 ada teman saya dari grup, dia orang Flores tapi tinggal di Jogja. Dia yang perkenalkan Mobi kepada saya, ya. Sehingga saya masuk di Mobi pada bulan Maret 2022, 0138 016. Dan sejak tanggal 4 Maret 2022, saya mengikuti Mobi, pola makan baru, makan telur pagi 5 butir, kemudian ikan dengan jamur. Ya, siang juga begitu, 5 butir, ikan jamur. Sehari 15 butir, Pak Eko. Ya. 15 butir sehari. Oh, banyak. Lalu saya tidak mengikuti IF. Saya tetap makan 3 kali 1, pagi, sehari 3 kali 1, pagi, siang, dan malam. Paling jam 8 pagi saya sudah makan. Ya, tidak mengikuti IF. Sebelum saya masuk Mobi, GDP 150, GD 2 jam PP 220. Hari pertama, tanggal 4 Maret, pas hari kedua, GDP langsung turun ke 120, GD 2 jam PP itu 140. Ya. Hari ketiga, masuk ke Mobi, GDP 110, GD 2 jam PP 116. Hari keempat turun, hari kelima, hari keenam. Pas 2 digit. GD 2 jam juga 2 digit. Dan 1 minggu saya ikut PMB, GDP dan GD 2 jam PP itu sudah tembus 2 digit. Spektakular. Tetapi ketika saya chatting sedikit, naik 3 digit, paling di 110 GDP, GD 2 jam itu 120. Tetapi kembali lagi 3 hari kembali ke 2 digit dan seterusnya. Yeah. Kemudian berat badan saya turun, Pak Eko, dari 75 tadi turun ke 72, 70, dan yang paling rendah berat badan saya 62 kilo, dari 75 ke 62. Itu turun 13 kilo. Tinggi Bapak berapa? Ya. Tinggi tubuh Bapak, ya. Tinggi badan? 170. Oh ya. Masih ideal, Pak? Ya. Sehingga sejak tanggal 20 Juli, Pak Eko, sampai sekarang saya sudah mulai makan karbo. Oh ya. Tes UVT terbalik. Tanggal 20 Juli itu 2 digit. 2 digit terus. Tanggal 20, 21, 22 tiap hari saya tes UVT itu, Pak Eko. Saya makan biasa, tetap 2 digit. Berat badan saya sekarang saya sudah 1 bulan ikut makan biasa, tapi beras, Pak Eko, beras nasi merah, beras merah yang karbonnya, nilai gulanya rendah. Ya. Kemudian ikan, sayur dengan buah. Sampai sekarang saya makan karbo lebih dari 20%, Pak Eko. Saya kadang makan sampai 40% karbonya, proteinnya 50%. Tapi tetap 2 digit. Saya sudah sembuh, Pak Eko. Saya sudah sembuh dari diabetes. Dari pagi, saya sebelum jalan tadi, di bawah 100, masih 95 GDP-nya setelah olah nafas tadi. Tapi makan biasa. Saya makan nasi merah, ikan, sama sayur, sama buah. Dengan susu, full cream. Pagi dengan malam saya minum susu full cream, Pak Eko. Bagaimana tanggapan keluarga, Pak? Memang awal-awal ketika berat badan saya turun itu dari 75 ke turun terus sampai yang minimal itu 62, istri saya marah terus. Kau punya berat badan ini turun terus. Tapi kerja masih semangat kerja dan saya tidak rasa sakit, Pak Eko. Tidak rasa sakit.
kerja, urus di rumah, tidak sakit, tapi itu saja berat badan turun, kurus. Oh iya. Tapi Bagaimana dengan teman-teman, Pak? Teman-teman. memang teman-teman di sini sering ganggu saya begini, oi kau tidak usah ikut sudah mobi, karena berat badan turun sekali, kurus sekali. Saya bilang tidak apa-apa, yang penting sudah sembuh saya punya diabetes. Diabetes sudah sembuh. Mereka ingin Bapak tetap kelihatan gemuk gitu, Pak ya? Ya Pak Eko? Mereka ingin Bapak punya penampilan gemuk gitu, Pak. Ya, tapi sekarang sudah naik lagi, mereka sudah senang. Naik dari 62, sekarang 67, Pak Eko. Oh, udah bagus ya, Pak. Sudah 5 ya, kilo. ideal, masih ideal, Pak. Masih ya, ideal. mau masuk 1 bulan saya makan biasa, naik sudah 5 kilo, 67. Mereka senang, karena berat badan saya sudah naik, istri juga sudah senang, sudah ideal berat badan nih. Tinggal tambah lagi, sehingga saya minum susu full cream pagi dengan malam, Pak Eko, untuk menaikkan berat badan. Ya. Bagaimana, saya pengen yang mungkin lebih spesifik. Apa hal yang paling sulit yang Bapak lakukan dalam menempuh PMB sehingga Bapak menjadi sembuh? Yang paling sulit, yang mungkin teman-teman bisa berbagi. Oh, ternyata kesulitannya seperti itu. Atau, oh iya, sebenarnya ini bisa dilakukan. Atau bukan sesuatu yang sulit-sulit banget, cuman sebenarnya hanya kemauan saja. Mungkin Pak Yohanes bisa memberikan kiat-kiatnya, Pak. Ya, paling awal-awalnya kita rasa lapar, makan telur 4 biji, 4 pagi, 4 siang, 4 malam. Awal-awalnya begitu, tapi selama 4 bulan 2 minggu itu saya rasa sudah terbiasa itu. Awal-awal memang kita rasa sulit sekali, ada rasa lapar, tapi saya minum VOC, VOC itu, dengan saya konsumsi sodium bikarbonat, Pak Eko, saya beli 4 botol itu pesan online. VCO mungkin. Ya, VCO, ya, saya minum pagi 1 sendok, siang 1 sendok, malam 1 sendok selama 4 bulan itu. VC itu. Jadi sebenarnya bukan suatu masalah yang berat sekali, kesulitan hanya otak kita yang membuat kita semua sulit, Pak. Menurut saya sebenarnya tidak sulit itu, hanya tergantung kemauan kita saja. Kalau kita siap dan mau sembuh, ya itu bisa. Ya, itu ada banyak teman di sini yang saya ajak, Pak Eko, ada banyak teman di sini yang saya ajak masih belum berani untuk makan telur saya itu. Mereka bilang kami tidak mampu makan telur saya itu selama 4-5 bulan itu. Saya coba, saya ini sudah berhasil. Ya. Ini pembuktian sebenarnya. Ya, tapi mudah-mudahan hati mereka tergugah, Pak. Hati mereka tergugah. Sehingga dengan kesembuhan Pak Yohanes ini, banyak orang yang akan begitu jejak Bapak. Terima kasih banyak, Pak Yohan. Kembali sedikit, Pak Eko. Ya, gimana, Pak? Ya, selama saya menderita diabetes itu, ini agak spesifik sedikit. Ininya, si doinya kurang. Tapi selama ikut PMB, sudah mulai normal lagi sampai sekarang. Iya. Sekarang jadi tidur sendiri, bangun berdua juga kan, Pak? Iya, tidur sendiri pagi, bangun berdua. Minta maaf, Ibu Asti, Ibu Mida, Ibu Ine, minta maaf. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John. Salam store, Pak, ya. Tanpa obat dan ramuan. Salam store, sehat tanpa obat dan ramuan. Iya, Pak Yohanes tetap di on kan. Nanti saya akan panggil para mentor Bapak Ibu. Saya akan beralih ke Bu Titi Supartiningsih. Oke, Bu Titi, apa kabar? Alhamdulillah bagus Pak. Alhamdulillah semakin membaik. Oh iya, Bu Titi tinggal di mana sekarang? Kalau sekarang posisi ada di Gabus Grobogan Pak. Tapi untuk kerja itu di Blora. Itu jauh ya Grobogan? Iya. Oh, lumayan sih Pak, sekitar 60 km. Setiap hari?
Ngelaju? Memang dulu pernah saya laju, sampai melajunya 25 tahun Pak, saya laju. Setiap hari 60 Iya, kilo? iya. Namun karena kondisional transportasi juga sekarang semakin sulit, itu mulai Januari 22 itu saya tinggal di rumah Blora. Oh, begitu. Iya. Baik Bu Titi, Yeah. mohon diceritakan apa kesan selama mengikuti Mobi sehingga Ibu mendapatkan kesembuhan. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Asih, Ibu Ines, saudara-saudara saya seperjuangan. Kita bersama-sama dalam DOL 138 itu benar-benar saling support Pak Eko. Sedikit untuk bisa saya ceritakan bahwa dulu di awal saya mengetahui ada Mobi itu kan melalui info grup yang ada di Dharma Wanita. Jadi di sekolah kami itu kan ada istri-istri dari PGN negeri itu kan ada kelompok dari ibu-ibu itu Dharma Wanita. Itu kalau tidak keliru itu ada share bulan Desember, Pak. Cuman waktu itu nggak tahu, saya kok belum begitu tertarik gitu. Padahal saya tahu bahwa saya itu sudah diabetes gitu. Yeah. Cuman selama ini saya lebih ke herbal, kemudian mengatur pola makan, jarang makan nasi lah, jarang makan nasi. Itu memang benar-benar saya hindari. Kemudian juga minuman manis juga nggak akan saya sentuh. Intinya saya harus bisa membuat GD saya minimal adalah di bawah 150 gitu. Yeah. Tapi ternyata dengan beban pekerjaan terus-menerus itu ternyata saya nggak bisa mengendalikan. Saya nggak bisa mengendalikan GD saya. Sampai kemudian saya matur ke Bapak bahwa ya seolah-olah saya itu sudah menyerah dengan pola diet saya gitu. Saya minta diantar ke dokter gitu, apa saya memang harus ke dokter, harus minum obat. Karena mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa selama saya terindikasi diabetes itu saya tidak pernah minum obat, Pak. Tidak pernah gitu. Karena saya takut dengan diri saya sendiri. Takut dengan diri sendiri itu maksudnya tidak bisa mengendalikan. Tidak bisa mengendalikan. Kalau saya minum obat, pasti saya akan menuju ke karbo, saya akan menuju ke nasi. Itulah yang kemudian membuat saya harus bertahan dengan sistem pola makan saya sendiri, gitu. Yeah. Kalaulah misalnya saya makan nasi itu ya makan nasi merah seperti Pak Jo tadi gitu. Tapi itu jarang sekali saya makan nasi gitu. Sehingga lebih banyak ke sayuran sama buah gitu. Kemudian saya lanjut, waktu itu terindikasi diabetes itu saya tahunya itu ketika ada tes di sekolahan, Pak. Itu kan ada dari Puskesmas itu kerjasama dengan sekolah. Ternyata gula darah saya itu 370. Wow, saya gitu. Luar biasa. Benar-benar saya seperti kok saya gini ya, saya gitu. Kok saya gini ya? Makanya yang saya rasakan. Terus saya mulai introspeksi, apa yang saya makan kemarin ya? Saya ingat betul waktu itu musim durian, Pak. Musim durian. Nah, ternyata ketika saya makan itu dampaknya luar biasa. Itu sekitar tahun 2018, Pak. Setelah itu saya mulai diet sendiri dan Desember 2021 saya ada info Mobi tapi saya belum tertarik gitu. Kemudian saya mulai buka-buka lagi itu karena saya sudah putus asa dengan saya tidak bisa mengendalikan GD saya. Dan bulan Februari akhir itu saya buka lagi, Pak. Buka lagi yang ada info Mobi. Itu akhirnya saya bergabung dengan Mobi waktu itu kalau nggak keliru Mas Freddy, Pak, yang memasukkan gitu. Kemudian
saya memang belum memiliki glukometer sehingga saya langsung di HbA1c itu luar biasa tinggi, Pak. 8,8%, Pak. Itu ya oke lah. Kemudian di awal Maret ya kita mulai mencoba PMB, tapi saya juga minta izin dulu sama suami sama anak-anak, kira-kira kalau ibu ikut ini boleh enggak, saya gitu. Oke, ternyata mereka juga mendukung. Jadi apapun nanti kalau misalnya, karena saya sudah tahu nanti efeknya akan saya kurus dan sebagainya, Bapak dan anak-anak juga menerima apa adanya gitu. Oh iya. Kemudian yang sebenarnya menjadi kendala dan kesulitan buat saya adalah saya kurang atau tidak suka dengan telur. Itu masalahnya Pak Eko. Sehingga baru 1 minggu pertama saya bisa menjalani dengan menambah yang lain sesuai PMB. Minggu kedua saya coba lagi, minggu ketiga seolah-olah saya itu sudah kehilangan harapan. Apakah saya bisa gitu? Apakah saya bisa? Saya sharing juga dengan teman yang kebetulan ikut MOPI. Mereka juga, udahlah jangan berhenti, bla bla, pokoknya nanti lanjut aja gitu. Saya waktu itu hampir nangis karena nggak bisa makan telur. Hampir nangis terus saya sama Sami, gimana ini Bah, saya nggak bisa makan telur saya gitu. Saya curhat ke Pak Sonson itu, sudahlah Bu, nggak apa-apa, satu nggak apa, nanti lama-kelamaan bisa kok. Ya terus saya coba, terus yang kalau misalnya saya lagi apa ya istilahnya itu baru down gitu Pak, istilahnya kok saya kayak putus asa gitu. Saya buka voice note-nya Pak Eko, saya dengarkan lagi pelan-pelan, saya pahami, benar-benar luar biasa Pak. You are my inspiration, Pak Eko. Dan itulah penyemangat saya, akhirnya yang semula saya baru 1, saya naik ke 2 telur setiap kali makan, karena kan harus IF tuh Pak. Jadi ini buat saya adalah perjuangan yang luar biasa, karena saya harus mengubah pola yang biasanya hanya sayur dan buah, saya rombak total hanya makan protein. Ini luar biasa buat saya. Padahal saya harus ya kerja kadang di sekolahan itu bisa ngajar sehari 8 jam, 6 jam gitu, sudah luar biasa. Pernah sekali itu sampai saya lemes sekali karena nggak punya kesempatan untuk makan. Itu nggak punya kesempatan, harusnya makan jam 12, saya nggak punya kesempatan. Jam 2 itu saya sudah nggak bisa mentolerir tubuh saya, lemes, sudah nggak. Akhirnya saya bilang sama siswa saya, gimana ini kalau misalnya Ibu makan di dalam kelas, boleh enggak ya? Boleh Bu, enggak apa-apa Bu. Ya sudah, akhirnya bekal saya bawa ke sekolah, ke dalam kelas. Disitulah saya makan, alhamdulillah ya Allah, walaupun waktu itu baru ada 2 telur. Tapi menginjak ke bulan ke-3, ke-4 itu mulai sudah saya menemukan kira-kira saya harus bagaimana dengan telur gitu Pak. Tidak, ya tetap saya di telur rebus, karena nggak mungkin pagi saya harus ribut masak segala macam. Ya paling kalau saya ke sekolah bekalnya hanya telur sama ayam goreng, itu saja Pak, bekal saya itu. Jadi apa yang saya makan ya telur sama ayam tuh. Sampai temen itu, Ibu kok apa nggak bosen apa ya Bu makan gitu terus gitu. Lah terus saya mau makan apa, saya gitu. Ya akhirnya itulah yang saya lanjut. Kemudian untuk masalah GD, alhamdulillah ketika saya mulai minggu pertama itu sudah mulai, kalau semula bisa sampai 180, 200 gitu, minggu pertama itu sudah pada posisi di bawah 100. Iya, di bawah 100, iya. Kemudian saya ingat betul itu di tanggal 30 Maret itu sudah mulai di bawah 90. Jadi target saya kalau bisa sih di bawah 80 sih kalau bisa. Tapi lah saya nggak sah ngoyo, istilahnya kalau orang Jawa itu gitu Pak. Ya akhirnya dengan ya paling tidak
menjaga PMB, kemudian juga benar-benar menjalani IF itu dengan ikhlas, dengan sukarela, apapun yang terjadi di kita adalah rahmat Allah gitu Pak. Sehingga ya alhamdulillah ketika bulan Juni kemarin itu saya sempat ini tes untuk HbA1c itu dari 8,8% sudah turun menjadi 5,5%. Walaupun mungkin tidak bagus amat gitu Pak. Saya menilai memang saya masih harus berjuang gitu untuk diri saya sendiri. Namun ya semuanya kita syukuri, itulah hasilnya. Ibarat kita itu menerima raport, ya rapotnya itulah yang harus kita terima dengan ikhlas. Itu. Kemudian setelah HbA1c 5,5, saya konsul dengan Pak Sonson, apakah saya boleh untuk UVT gitu. Karena pH, kadang kalau pH bisa naik turun Pak. Kalau saya capek banget biasanya turun gitu. Tapi kalau saya istirahatnya penuh, mungkin malam juga tidurnya penuh, mesti di atas angka 7 gitu. Tetapi ya pokoknya apapun yang terjadi ikhlas menerima apapun adanya. Itu yang penting itu begitu Pak kalau saya. Kemudian mulai saya mencoba untuk UVT itu mulai tanggal 3 Juli Pak. Saya sebenarnya sudah membuat PPT-nya Pak. Bolehkah saya share screen? Boleh. Silakan Mas Edi berikan share screen-nya Mas. Ya, sudah Bu. Baik, ini Pak Eko. Ini baru kemarin di saat teman-teman guru laki-laki pada sholat Jumat, saya membuat ini. Ini saya buat background-nya merah putih karena bulan Agustus, supaya memberikan semangat nuansa merdeka, Pak. Ya, betul, Bu. Baik. Saya mulai. Ini untuk tanggal 3 Juli 2022. Jadi GDP-nya itu 74. Kemudian setelah makan dengan menu seperti ini, itu GD2JP-nya 144. Kemudian GD4JPP-nya itu 72. Wah, iya. Ini sudah... ini kurva yang dibuatkan oleh Bapak Ketua DOL 138, Pak. Ini langsung saya tempel gitu saja. Baik, berikutnya. Iya, Bu. Ini untuk yang tanggal UVT kedua, tanggal 10 Juli 2022. Memang di GDP-nya itu sampai 61, karena waktu itu saya ingat betul ini adalah pas Hari Raya Korban Idul Adha, dan saya memiliki momen bahwa nanti kalau saya Idul Adha saya pakai nasi kuning aja lah, momen kalau ini hari Lebaran gitu Pak. Dan saya sendiri yang masak, itu bumbunya lengkap di situ, nasi kuningnya semua rempah-rempah, kemudian ada ayam gorengnya 3 potong, ada mie goreng, ada kering tempe campur kacang, masih ada itu sambal goreng ati, kerupuk, peyek, sama buah. Dan buahnya jambu itu, Bu? Iya, jambu sama mangga, Pak. Wah, benar-benar. Cuman ya itu, Pak, mungkin sedikit informasi bahwa ketika saya melakukan UVT pertama yang tanggal 3 Juli itu sempat perut saya sakit. Mungkin kan hampir 4 bulan tidak makan nasi atau tidak makan karbo. Itu ketika makan itu belum 1 jam itu rasanya sudah sakit gitu. Tapi saya diam saja, Pak. Nah, kalau nanti saya mengeluh ke Bapak nanti malah repot lagi. Ya saya diam, saya pokoknya menerima saja lah gitu. Kemudian di GD2 CPP itu 152. Ini nasi kuningnya pakai santan, Pak. Iya. Kemudian yang GD
4 JPP 89. Ini mungkin melebihi 10%, Pak. Melebihi 10% yang ditargetkan. Harusnya harus lebih rendah dari 89. Tapi ya sudah, karena memang hasilnya seperti itu, saya terima gitu aja, Pak. Berikutnya, untuk yang UVT ketiga tanggal 17 Juli 2022, ada GDP-nya 84, kemudian dengan menu sayur asem, ada nasi, ada ubi, ada tempe, tahu, ikan asin. Saya tidak bisa meninggalkan tempe goreng, Pak. Karena itu makanan saya sejak kecil, tempe goreng. Ya. Mungkin teman-teman juga, kok menunya mesti tempe goreng gitu. Padahal memang saya sebenarnya tidak bisa meninggalkan tempe goreng. Kemudian di GD 4 JWP bisa menjadi 82. Ini ya pokoknya luar biasa, Pak. Ya, perjuangan. Orang normal, sudah menjadi orang normal sama sekali. Injih, Pak. Ya, Berikut yang keempat, setiap selesai OVT itu saya melaporkan ke Pak Sonson, dan karena ketiga OVT sebelumnya itu tidak ada susu gitu atau minum manis, kemudian disarankan beliau bahwa saya harus minum susu atau manis. Dan itulah saya cantumkan, saya siapkan untuk juga susu full cream, kira-kira 1 gelas itu ada 200 ml lah. Itu. Jadi dengan tempe goreng tetap ada, tahu tetap ada, telur, kemudian ada urap dari sayur bayam, itu GD2 JPP-nya menjadi 153. Kemudian di GD 4 JPP-nya itu 87. Itu. Ini bagus, Bu. Bagus. Terima kasih, Pak Eko. Ya, itu tadi perjuangan tetap makan telur menjadi nominasi, Pak. Saya sekarang telur itu bisa 10 sampai 12 butir per hari. Tadinya sama sekali nggak bisa sama makan. Sekali tidak suka telur, Pak. Ya, akhirnya saya menemukan jurus-jurus jitu bagaimana saya bisa menyukai telur. Yaitu tadi harus ada pendampingnya. Saya anggap, saya rubah mindset saya dalam pikiran saya, telur itu adalah nasi buat saya. Gitu. Maka ketika telur itu saya anggap nasi, maka saya bisa tambahkan yang lain, bisa ikan, bisa ayam atau yang lain. Pokoknya telur harus ada. Gitu. Saya senang dengan metode Ibu karena mirip dengan apa yang saya bayangkan, dan memang saya ingin ajarkan dengan teman-teman ini, bahwa rubahlah mindset bahwa selama pelatihan ini telur memang harus dianggap sebagai makan pokok kita. Yaitu anggap saja itu makan nasi. Toh kita nggak pernah bosan makan nasi kan? Makan telur aja bosan. Iya, Bu. Iya. Kemudian satu pengalaman menarik nih Pak Eko ya. Mungkin saya juga bisa share ini ke teman-teman. Mungkin ada juga yang mengalami seperti saya. Jadi ketika sebelum saya ikut MOBI itu di kaki, terutama di betis itu muncul ada bintik-bintik coklat itu, bintik-bintik coklat, dan semakin lama itu semakin banyak, gitu. Saya sudah coba dengan herbal pun ternyata nggak bisa menghilangkan bintik-bintik coklat itu. Tapi ketika saya ikut MOBI nggak sampai 1 bulan nih Pak, nggak sampai 1 bulan itu kaki saya semakin lama semakin bersih dengan sendirinya, sampai sekarang bersih. Nah ini kan luar biasa, sampai ya suami, tentu saja suami yang memuji saya. Oh ternyata kamu menemukan obat dari kaki kamu gitu Pak. Bintik obat seperti bintik-bintik coklat seperti bercak ya Bu? Iya Pak, bercak-bercak kecil-kecil gitu warnanya coklat. Oh. Gitu. Dan itu menghilang pelan-pelan dan sekarang habis. Iya, sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah itu 1 bulan sudah tidak ada Pak Eko. Sebelumnya sudah, berapa lama Bu? Iya. Sudah berapa lama? Itu ya sudah lama sih Pak. Kalau bintik-bintik coklatnya itu sudah lama. Saya sudah coba ya tadi minum ini dan itu ternyata juga nggak bisa menghilangkan.
Jadi ada sih, saya cuman berpikir aja, oh mungkin ada racun di dalam tubuh saya yang terlihat di situ gitu. Tapi ketika kemudian saya mengikuti MOBI, berjalan 1 bulan pun yang namanya bintik-bintik coklat itu sudah mulai tidak ada. Sekarang bulan kedua itu semakin bersih dan seterusnya. Itu pengalaman menarik buat saya, Pak. Kemudian sebelumnya Januari Februari itu kaki saya juga sakit itu. Jadi di kaki itu, di tumit terutama itu ada sakit ketika dipakai jalan gitu. Luar biasa sakitnya kalau pas sakit gitu. Tapi saya lama-lama ketika saya sudah ikut MOBI beberapa bulan, 1, 2, 3 bulan, saya malah nggak ngerasa sendiri itu. Ini kaki kok enak sendiri ya, padahal nggak saya obati apa-apa itu. Karena saya orangnya nggak suka minum obat. Iya, Bu. Walaupun kalau orang misalnya ada hipertensi, saya sudah 1 minggu ikut MOBI juga tak lepas. Semuanya, jadi insya Allah sejak 1 minggu setelah saya ikut MOBI, saya sudah lepas obat semua. Alhamdulillah juga nggak pernah sakit, Pak. Padahal saya, iya Pak, ini luar biasa. Karena kemarin saat, PPT-nya selesai, Bu? Oh, ya sebentar. Masih ada 1, Pak. Oh, masih ada. Ini Pak yang terakhir. Saya hanya menggambarkan bahwa dengan kupu-kupu yang banyak terbang itu, saya hanya menggambarkan bahwa banyak orang yang menderita diabetes dan akhirnya bisa sembuh dan terbang kembali seperti dulu, ribuan mungkin sampai nanti ke puluhan ribu tanpa obat, sehat sempurna. Dan salah satunya insya Allah saya, Pak. Ini mengharukan sekali. Izin stop screen ya, Pak ya? Iya. Ya, oke. Iya, Bu Titi, apa yang ingin Ibu mungkin bisa himbau buat teman-teman yang mungkin belum sembuh, Bu? Saya, Bu Dia aja melihat sampai termangu-mangu. Bu Dia sampai, gitu ya. Gitu. Tapi ya, Pak Eko, memang kalau yang namanya berat badan tetap turun. Saya dari 55 bulan Februari itu 55, sekarang hanya menjadi 43-an. Tidak apa-apa, Pak. Iya. Semuanya kalau terutama yang protes sih enggak dari keluarga sih enggak protes, justru teman-teman saya itu yang banyak protes. Kok Ibu dietnya kayak gini sih, gini. Nanti gini loh, nanti kalau begini gitu. Tapi alhamdulillah enggak apa-apa kok, saya sehat kok, saya gitu. Justru saya semakin sehat saya dengan ikut MOBI saya gitu. Terima kasih Pak Eko dan para mentor, Pak Sonson, Bu Cargini dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih banyak Bu Titi untuk testimoninya. Ini pasti memotivasi, menginspirasi banyak yang terbuka hatinya karena ceritanya Bu Titi. Saya beralih dulu ke Bu Media, tapi jangan off dulu ya, supaya nanti saya akan hadirkan Pak Sonson untuk ibu-ibu bertiga. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bu Titi ya. Selalu sehat ya Bu ya. Iya Pak. Ya, baik Bu Media. Sekarang boleh lanjut sama Bu Asi nanti. Ya, saya akan lanjut Bu Media. Mas Freddy bisa di unmute. Bu Media bisa di unmute. Suaranya tidak muncul. Ya, oke. Ya. Bu Media, apa kabar Bu? Baik Pak Eko. Iya. Bu Media bisa menceritakan Ibu aslinya dari mana, sekarang tinggal di mana, dan bagaimana pengalaman Ibu dalam menghitung MOBI ini semenjak Ibu sakit dan kemudian kembali sembuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu Asih, Bu Titi, selamat bertemu di sini. Iya. Baru ketemu Pak. Oh iya. Walaupun di WA kita sering WA-an, tapi baru ketemu muka di sini Pak. Oh iya. Iya. Saya tinggal di Bogor Pak. Tinggal di Bogor ya. Iya. Usia saya 59 tahun.
Ya. Pertama ditemukan diabetes itu 8 tahun yang lalu, Pak, tahun 2014. Itu karena suami saya pada saat itu kena hepatitis B. Jadi dokter menyarankan saya untuk cek lab. Ya, akhirnya diketahui bahwa saya kena diabetes ini dengan apa? Dengan gula GDS-nya itu 145 tapi HbA1c-nya 7,7. Oh iya. Ya. Itu, Bu. Iya. Terus saya disarankan minum obat. Pada saat itu juga saya dikasih obat segala macam. Akhirnya kan saya pusing minum obat terus banyak. Saya nggak mau minum obat, Pak. Saya minum obat herbal selama 3 bulan. Cek lab kembali semua apa yang jelek-jelek itu, yang tadinya hepatitis B itu nggak ada, tapi HbA1c tetap 6,5. Masih 6,5 ya. Oh iya iya. Ya. Akhirnya saya ke ini Pak ke IMC, ada dokter spesialis gula itu disarankan minum obat karena menurut dokter gula saya darah saya itu katanya sudah gula semua katanya gitu Pak. Akhirnya mulai tahun 2016 saya minum metformin. Cuma karena HbA1c-nya itu saya antara 7 sampai tertinggi 7,8, jadi kadang 2 pagi sore atau 1 aja malam. Nah kemudian sampai tahun 2002 kemarin suami saya dapat link Mobi. Akhirnya saya baca-baca, saya sudah kontak Pak Freddy, tapi saya belum mau masuk Pak sampai nunggu 1 bulan. Karena saya belum masih lihat-lihat dulu ini apa gitu ya Pak ya. Terus setelah saya yakin, saya minta izin ke suami saya baru ke anak-anak saya. Akhirnya Maret saya ikut pelatihan. HbA1c saya 7,5. Gulanya itu nggak terlalu tinggi Pak, 114 gula puasa. GD2-GPP-nya 117. Setelah saya pun baru mau PMB dengan IF itu tanggal 4 Maret, tapi 1 minggu setelah itu GD saya sudah bisa 77 Pak, GDP-nya. Sudah 2 digit dan rendah sampai tanggal 6 Juni itu saya mulai mengikuti UVT ya. Terus tapi sebelum itu saya memang disarankan sama Pak Sonson melakukan UVT, tapi saya belum mau sebelum tes HbA1c. Akhirnya tanggal 6 saya tes HbA1c saya 5,2 Pak. Cuma waktu saya konsultasi dengan dokter, karena setelah ikut Mobi itu berat saya jadi 53 dari 65,5. Dokter bilang, ibu kenapa harus diet yang apa namanya? Ekstrim. Iya. Ibu bagus ini gulanya, tapi kolesterol ibu tinggi. Jadi saya sarankan ibu minum obat, dia kasih resep, tapi saya tidak tebus Pak. Karena saya tanya ke Pak Sonson itu masih wajar katanya dengan trigliseridanya 111, HDL-nya 51, LDL-nya 248, total 339 Pak. Akhirnya saya nggak minum sampai sekarang. Saya itu kan orangnya suka paranoid Pak. Naik dikit aja gula saya tuh suka ketakutan. Jadi sekarang mungkin banyak GNG biasanya biasanya darahnya itu 77 80, sekarang suka agak naik 90, saya udah ketakutan lagi. 90 masih bagus. Iya. Jadi Pak Eko sekarang itu saya memang kan kalau waktu
gulanya itu tinggi, saya tuh tidur tuh gampang sekali, naik mobil aja suka tertidur. Kok sekarang nggak mau tidur ini mati. Maunya melek melulu, Pak. Iya. Karena tubuh kita fit, Bu. Ya. Kalau orang yang kebanyakan gula dalam darahnya emang cenderung mudah tidur, Bu. Iya. Bahkan pagi hari saja pada saat jam 9 pagi, kita baru bangun sekitar jam 5-an ya. Jam 9 sudah ngantuk, Bu. Oh, iya. Ya, tapi kalau orang yang sehat itu sampai ya namanya sirkulasi darahnya normal, darahnya juga gulanya rendah, dia akan fit. Iya, Pak. Tidur. Iya. Ya cuma sekarang mungkin protes dari suami dan anak-anak saya, katanya saya kekurusan. Nggak naik biasanya setelah pola makan dirubah sedikit menjadi 20% karbohidrat, jadi tidak seperti semula dulu. Iya. Nanti akan pelan-pelan naik saja. Insyaallah, Pak, amin. Naik itu gampang, naik berat badan mudah, nurunkannya susah. Nah ini nurunkan Ibu udah lewati, apalagi cuma naikkan gampang gitu, Bu. Iya, Pak. Ya, Bu, ya. Iya, Bu. Iya. Terakhir, Pak, apa yang kesan-kesan yang paling berat pada saat melakukan PMB dan uji V terbalik itu, Bu? Kalau saya yang paling berat mungkin mengikuti PMB ini hanya ini, Pak, ke belakang itu agak susah. Itu aja. Yang lainnya sih saya suka telur gitu, jadi saya nggak masalah, Pak. Terus IF juga nggak apa-apa, saya jalani, dan saya memang ketat selama 4 bulan itu. Saya ketat banget, Pak, nggak cheating. Iya, Pak. Nah, hanya itu aja. Kalau ke belakang sulit, Ibu sudah boleh tambahkan serat. Gitu. Ibu bisa gunakan sayuran ya, ditambahkan. Hanya 20% dari komposisi makanan kita makan setiap hari. Pelan-pelan nanti kita akan normal kembali, Bu. Buang airnya lebih nyaman. Iya, Pak. Kan Ibu sudah V terbalik. Iya, sudah, Pak. Yang terakhir juga alhamdulillah balik normal lagi, karena biasa kalau saya 2 JPP-nya itu nggak terlalu tinggi, tapi ke 4 JPP-nya suka agak susah turunnya. Tapi yang terakhir sih 115 baru 84. Yang kemarin tanggal 17 Agustus bareng-bareng Ibu Nikenta itu disuruh bareng-bareng. Bagus itu, Bu. Iya, Pak. Itu bagus. Apa yang dikhawatirkan? Iya, makanya kalau saya lagi ini, Pak, lagi misalnya gelisah, saya buka lagi voice note Pak Eko, itu yang menenangkan saya, Pak. Saya bersyukur sekali bisa mengenal Pak Eko. Sampai saya suka terharu, Pak. Sama-sama, Bu. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ibu tetap sehat. Amin, Pak. Tetap dalam kondisi yang prima. Amin. Sehingga bisa berbakti pada keluarga. Amin. Bisa membantu masyarakat lebih banyak dengan cara ini. Amin, Pak. Terima kasih, Bu Media. Ya, sama-sama, Pak. Semuanya. Iya. Kalau sehat, Bu, ya. Salam untuk keluarga, Bu. Pak Eko, ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Sekarang kita kembali ke Bu Asih. Menangis ya, sedih aja. Oke, Bu Asih, mungkin bisa diambil dulu, Bu. Iya, silakan, Pak. Iya, makasih, Bu. Assalamualaikum, Pak Eko. Waalaikumsalam, Bu Asih, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Oh ya. Ina. Ya. Saya dari Kota Malang, Bapak. Wah, ini yang dari Manggarai, dari Blora, dari Bogor, dan dari Malang. Luar biasa. 4 orang yang sekarang menjadi sahabat. Ya, Bu, mungkin bisa diceritakan pengalaman Ibu selama mengikuti PMB, sebelum mengenal Mobi, selama mengikuti Mobi, pengalamannya, terutama pengalaman-pengalaman yang yang mungkin lebih nyaman untuk ceritakan, terutama pada saat Bapak Ibu mengalami, ini makan seperti menderita banget ya, biasanya itu yang jadi keluhan biasanya.
Itu jadi keluhan dan menjadi apa ya? Denial, menolak. Padahal sebenarnya itu tubuh kita sedang butuhkan, tapi pikiran kita dan lidah kita pengen yang enak-enak. Tubuh kita sebenarnya membutuhkan banyak sekali protein yang kita tidak tahu bahwa kita sedang sakit dan menyembuhkannya dengan cara itu. Mungkin Ibu bisa ceritakan, silakan Bu. Sebelum saya ikut MUBI, Pak, saya di tangan saya itu kesemutan. Kalau orang Jawanya dibilang apa, geringgingen gitu, Pak. Geringan ya. Terus sudah menguning, Pak, tangan saya. Oh, menguning? Iya, Pak. Oh. Terus setelah itu saya baru tahu kalau kena diabetes itu tahun 2020, Bapak. Setelah kena COVID. Saya waktu itu mau cabut gigi, terus sama dokter diminta untuk cek GD dulu. Setelah saya cek GD, gula darah saya tinggi, Pak. Kaget saya, stres. Sampai 300 waktu itu. Waduh. Iya. Terus saya pikir-pikir ke dokter itu suruh minum obat terus. Karena saya susah minum obat, Pak. Jadi saya kayak diet, karbo, sayuran, apa pisang yang dari apa nasi jagung, nasi merah gitu. Itu pun nggak mau turun gula darah saya, Pak. Oh. Terus saya waktu itu ngambil raport anak saya di SMA Lab juga ikut MUBI, Pak. Saya dikasih tahu waktu itu tahun 2022, Pak. Tapi waktu itu saya belum ikut, masih mikir-mikir, Pak. Takutnya saya itu bisa apa enggak gitu ya dengan pola makan barunya itu. Terus saya pikir kalau minum obat terus itu nanti efeknya ke organ lain ya, Pak ya. Terus di tahun 2022 Februari saya mendaftar dengan dorongan suami, saya harus ikut itu biar sembuh total gitu, Pak. Saya diterima sama Pak Freddy waktu itu. Terus saya mulai IF aktif sama PMB itu Maret, Pak ya. Maret. Terus di kendala saya itu waktu itu 2 minggu ikut MUBI, Pak. Saya itu hampir pingsan, Pak. Mungkin sakau karbo kali ya, Pak ya. Habis mau sholat itu enggak bisa apa bangkit sujud gitu, Pak. Kok ngeliyeng gitu, Pak. Terus sama suami saya, oh kamu kurang kalori, ini kurang kalori. Tapi saya makan telur itu sekali makan 2, terus diselang-selingi, Pak. Diselang-selingi sama ikan, sama ayam gitu, Pak. Tapi katanya kalorinya saya kurang. Terus saya belajar lagi untuk memperbanyak makan telur itu, Pak. Akhirnya saya bertahan, saya harus sembuh gitu, Pak, karena saya nggak mau minum obat, Pak, susah minum obat saya. Terus akhirnya pada bulan Juni, Pak, saya nyoba uji fit terbalik. Pada waktu itu GD saya dalam posisi 7,4 dan 2 jam kemudian 173, Pak. Nah, saya agak kaget karena kebanyakan makan karbo, Pak. Batin saya itu mau penguji fit terbalik, dibanyakin makan. Tahu-tahu tinggi melonjak, Pak. Terus 4 jam kemudian balik lagi ke 95. Menunya itu full karbo, teh manis dan lauk pauk kayak sayur lodeh itu, Pak. Terus saya uji fit keduanya pada tanggal 29 Juni, Pak. GDP saya 68. Terus GD 2 jam setelah makan 93, 4 jam setelah makan 97. Wis agak senang saya, Pak. Menunya sayur asem, empal dan kacang teri balado, Pak. Terus yang ketiganya saya uji ketiganya GDP saya itu 78. 2 jam setelah makan 114.
4 jam setelah makan 88. Bagus tuh, Bu. Uji V terbaliknya yang keempat tanggal 28 Juli, Pak. GDP saya 75, 2 jam setelah makan 149, dan 4 jam setelah makan 78. Oh, bagus tuh. Cuma pH-nya itu loh Pak, kok naik turun nggak bisa stabil. Iya, iya, Bu. Normal. Untuk yang kelimanya, ini mana ya yang kelima? IGV yang kelima. GDP saya 17 Agustus, Pak. Mana tadi? Agustus, GDP saya 88, Pak. 2 jam kemudian 107, 4 jam kemudian 88. Dengan menu ikan, ayam opor sama tempe, pecel sama karbo. Pengalaman saya Pak untuk ikut MUBI ini kayak luka-luka bekas kehamilan itu menghilang Pak. Garu-garu itu yang di perut biasanya. Start mark ya, start mark. Begitu Pak, mohon saran dan pencerahan dari Pak Eko. Senang sekali saya ketemu sama Pak Eko. Iya, memang pada saat kita memakan protein itu ada terjadi perubahan komposisi kimia tubuh yang berbeda sekali. Tubuh tiba-tiba punya kemampuan besar untuk memperbaiki dan mengkoreksi serta merekonstruksi. Merekonstruksi itu artinya memperbaiki ulang kembali sesuatu yang tadinya kita anggap tadinya bermasalah. Nah, itu dia akan mengkoreksi sendiri, kan nggak usah disuruh, Bu. Udah otomatis. DNA kita itu memang pintar banget. Dia akan berusaha mengembalikan tubuh kita ke fungsi-fungsi awalnya. Yang selama ini, karena makan kita yang terlalu banyak karbohidrat, itu mulai meracuni tubuh kita, sehingga fungsinya melenceng. Nah, pola makan ini memperbaiki. Jadi sebenarnya begini, Bu. Kalau andai kata, di masa depan, Ibu merasa tubuh Ibu punya masalah, koreksilah dengan cara ini. Ini adalah cara mengoreksi tubuh agar kembali ke jalurnya semula. Oleh karena itu, setelah V terbalik, saya ucapkan selamat dulu ya Bapak Ibu. Jagalah di pola makan hanya 20% karbo. Pak Marsono sudah menyampaikan pada kita, aduh ini kesalahan ya, kesalahan pola sehingga komposisi darah beliau berubah dan akibatnya kita sakit, harus dikoreksi lagi. Itu juga menjadi masukan buat kita semua di sini bahwa sebaiknya jangan bermain-main dengan pola makan. Sesuatu yang kita masukkan kalau nggak punya pengetahuan, hanya makannya malah membuat kita sakit. Jadi Bu Titi, Bu Media, Bu Asih, terima kasih banyak untuk testimoninya ya Bu ya. Saya selalu berharap, saya berdoa untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan Bapak Ibu semakin sehat. Amin. Setelah sembuh ini, panjang umur. Amin. Bisa berbakti buat keluarga, berbagi nusa dan bangsa. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan undang Pak Sonson. Pak Sonson, mentor Bapak Ibu siapa? Pak Sonson ya? Ya. Dan Mas Freddy. Mana Mas Freddy? Bu Endang juga Pak. Bu Endang juga. Endang. Mohon videonya Bu Endang. Pak Sonsonnya lagi di gudang katanya Pak. Di gudang belum pulang-pulang. Harus di bel itu Mas Freddy. Harus di bel. Oke.
Atau Mas Freddy-nya juga harus muncul, Mas. Bu Endang Yuli. Sudah tampil. Mas Freddy. Pak Sonson bisa dihubungi via telepon? Siapa? Ya, Bu Endang Yuli mungkin ada kesan dan pesan untuk ibu-ibu ini dan Pak Sonson. Silakan. Ini suatu yang membahagiakan. Ini udah ya. Oh, ya. Selamat pagi menuju siang Pak Eko. Selamat pagi. Senang kalau ada. Assalamualaikum pagi. Pak Sonson, saya Pak. Wah, lagi di Alhamdulillah Pak. Lagi gudang nggak ya? Ya, ini di sini ada Bu Asi, ada Bu Media dan Bu Titi. Ingin bertegur sapa dengan para mentornya yang selama ini hanya kedengaran lewat suara dan chatting. Dengan sini bisa kelihatan wajahnya, oh seperti inilah mentor-mentor saya. Anda malaikat-malaikat mereka yang mendampingi, membimbing dari pola yang mungkin tidak menyehatkan kembali ke situasi yang membuat mereka kembali sembuh. Silakan, Bu Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mungkin yang Pak Yohanes mau udah siang ya di sana. Iya. Selamat pagi Bu Asri, Pak Yohanes, Bu Titi dan semuanya. Senang itu mendengarkan testimoni dari tadi. Saya tunggu testimoninya. Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan dulu terima kasih kepada Pak Eko yang sudah mencurahkan perhatian begitu banyak kepada para DM, teman-teman yang terkena DM. Kemudian tidak lupa terima kasih kepada Bapak Ibu admin yang sudah melakukan pekerjaan tanpa lelah, menerima, menyaring, ya, kemudian berbagai macam pekerjaan, kemudian teman-teman mentor. Terima kasih Pak Sonson. Saya banyak belajar dari Pak Sonson loh. Buduh, nggak salah Bu. Ya, terima kasih para mentor penyelia yang telah memberikan bimbingan kepada kami semuanya. Dan mudah-mudahan Pak Warsono sehat sih. Alhamdulillah. Kemudian mentor, teman-teman mentor yang selalu mengingatkan kita terus-menerus di grup. Alhamdulillah ya, luar biasa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Ibu, para anggota yang hari ini melakukan uji filter balik. Semoga dengan kesuksesan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, oh Bapaknya cuma satu ya, kesuksesan Bapak dan Ibu-Ibu dengan menundukkan gula darah, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mampu mengendalikan pola makan pasca uji filter balik. Jadi kalau kemarin mampu menundukkan gula darah, mudah-mudahan setelah pasca uji filter balik ini, Bapak dan Ibu mampu mengendalikan pola makan berikutnya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Eko, bahwa 20% apa itu 20% karbo dan 80% protein. Ya, jadi kalau kita lihat tadi memang kita lihat Mobi ini memerlukan untuk diet Mobi itu memang memerlukan keseriusan menjalaninya. Ya, mulai dari keseriusan mendengarkan pesan suara yang dari Pak Eko, kemudian serius dalam PMB, serius dalam IF maupun serius dalam ONA. Tanpa keseriusan semuanya tidak mungkin itu terjadi. Kami berdua, saya dan Pak Sonson itu hanya mendampingi aja. Ya, Pak Sonson. Begitu kan? Kita hanya mendampingi aja gitu. Ya enggak, kita nggak bisa menurunkan, kita berdua nggak bisa menurunkan gula darah Bapak dan Ibu. Paling hanya ngasih ilmu yang pernah kita dengarkan dari Pak Eko aja gitu. Jadi tidak bisa menurunkan gula darah puasa maupun gula darah 2 jam, tapi hanya
Ya, Bapak dan Ibu sendiri yang harus bekerja sangat baik sehingga hasilnya bisa dinikmati. Terutama mudah-mudahan dengan kesehatan Bapak dan Ibu-ibu. Nah, kesehatan ini bisa dirasakan oleh orang tua, oleh saudara, oleh suami atau istri atau bahkan anak-anak. Saya yakin dengan Bapak sehat, Ibu sehat, insya Allah keluarga juga akan sehat mudah-mudahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Sonson ini yang akan bisa menambahkan. Silakan. Pak Sonson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Pak Eko, para mentor yang lain, serta para admin. Saya hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah ya atas keberhasilan Pak Sinus beserta Bu Titik, Bu Asi, sama Bu Media untuk yang flat baliknya. Kalau kita kan para mentor ini hanya mendampingi ya, hanya meluruskan saja Pak. Membetulkan apabila melenceng dari rel. Sebetulnya mobil ini membuat yang undertake. Yang penting, yang paling pasti itu adalah kerja keras dari Bapak Ibu semua. Hanya itu mungkin dari saya. Saya cuma begitu aja. Semuanya itu hasil dari Bapak Ibu semua, bukan dari saya pribadi ataupun Bu Endang. Itu hasil kerja keras Bapak Ibu semua. Dan yang jelas emang syukur nikmat ya. Itu kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah. Kita hanya bentuk ikhtiar saja Pak. Mungkin begitu Pak. Baik kok. Iya. Makasih ya Bapak Ibu semuanya. Selamat. Endang, terima kasih banyak. Mas Freddy, ini gerbang terbesar terdepan nih. Selamat Mas. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah berhasil uji fit terbalik. Ya, terima kasih juga untuk Bu Endang dan Pak Sonson yang tanpa lelah membantu para peserta. Ya, terima kasih Pak Eko atas ilmu yang telah dibagikan ke banyak orang. Semoga semakin banyak yang merasakan kesembuhan. Sekian dari saya Pak Eko. Tumben ngomongnya rapi banget. Nyatet kayaknya nih. Keringat dingin ini Pak. Keringat dingin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Yohanes, Bu Titi, Bu Media, Bu Asih. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Sonson. Sebagai mentor dari Bapak Ibu tadi. Terima kasih Mas Freddy menjadi tim penyaring yang membuat Bapak Ibu ini mendapatkan gerbang pikiran dan pembukaan wawasan sehingga mereka semua dapat sembuh paripurna. Ini adalah kesembuhan paripurna Bapak Ibu. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk segala upaya Bapak Ibu sendiri, untuk diri sendiri Bapak Ibu. Luar biasa. Saya sangat bangga dan sangat bersemangat untuk melanjutkan program ini, menyebarkan kemampuan ini kepada banyak orang dan pengetahuan ini agar mereka bisa tersembuhkan dari sakitnya dan punya harapan. Harapan untuk dirinya, harapan untuk keluarganya, harapan untuk semua orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita kali ini, untuk testimoni kita kali ini. Bu Endang jangan sedih. Bu Endang, enggak Pak, enggak sedih, cuma saya ada yang lupa tadi untuk mengingatkan. Apa silakan Bu. Bapak dan Ibu-ibu tuh harus bersyukur Pak. Ya Allah, orang lain itu mau nurunin susah banget. Iya, karena luar biasa. Pasti orang bisa turun itu dukungan keluarga nomor 1 Pak. Karena kalau dari keluarga nggak ada dukungan, susah untuk turun itu. Nah, jadi beliau semuanya harus bersyukur dengan cara mengajak orang lain yang kena diabetes untuk masuk ke mobil. Harus itu. Sebagai rasa syukur beliau sembuh, sekarang udah turun, bisa dikendalikan. Harus mengajak orang yang kena diabetes, ditunjukkan nih saya hasilnya seperti ini, ayo kita nggak makan obat lagi dan sebagainya gitu. Itu sebagai rasa syukur. Seperti saya, begitu ini rasa syukur saya ajak keluarga saya. Bahkan orang yang nggak kena diabetes, yang sakit lainnya, coba ikut
diet seperti saya. Alhamdulillah Pak, bisa sembuh juga ternyata sakit gatel, sakit tensi dan sebagainya itu. Nah itu saja. Mudah-mudahan itu aja tambahan sedikit aja, nggak usah nggak usah dimasukkan ke dalam ini. Ini sudah terdengar semua orang, disaksikan semua orang, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Endang. Sami-sami. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk testimoni di pagi ini. Saya akan kembalikan acaranya